Oke, selamat malam. Karena rekamannya ini malam, tujuannya kita ngobrol santai ini untuk merayakan apa nih? Ulang tahun pernikahan ya. Ya, Tanggal 9 9 Juli. Kita nikah 9 Juli 2017. 2017. Sekarang 9 Juli 2024, sudah 7 tahun. Oke, langsung ya, nggak usah lama-lama. Kita mau Q&A ulang tahun pernikahan. Oke, langsung. Pertanyaan yang pertama, apa kenangan kalian di hari pernikahan? Nah ini jawab dulu. Kamu dulu. Aku sih. Apa kenangan kalian di hari pernikahan? Kenangannya waktu malam resepsi terus kita berdiri dari pemberkatan di gereja, terus lanjut resepsi sampai malam nerima tamu, nggak dapat makanan, minuman, nggak ada yang ngasih juga. Selesai acara langsung ke hotel, mandi, tengah malam itu jalan. Kita nginepnya di Delta Sinar Mayang. Sinar Mayang, Sidoarjo Kota. Itu langsung jalan kaki, nggak ada kendaraan, menuju kantor pos Sidoarjo. Itu jam 12 Kak. Jam 12 nyari nasi goreng. Nah itu pengalamannya, kenangan di hari pernikahan. Sekarang gantian. Kalau aku kenangannya pas waktu kukuku kan panjang-panjang, itu pakai buku pasangan. Terus habis itu aku mau nyopot softland tapi nggak bisa. Terus akhirnya kamu yang nyopot. Narik, aku sing ngelepas no. Kamu sing ngelepas. Oke. Wes iku tok. Sama aku nggak bisa makan. Haus. Kelaparan yo. Kelaparan. Berarti intine pas di acara pernikahan itu malah kita kelaparan. Terus di panggung itu bunar. Nggak kelihatan orang-orang. Lampu. Mungkin karena kita itu disorot lampu, jadinya aku kayak nggak kayak tuh orang-orang sing ada di sana gitu loh. Jadi nggak tahu sopo ae sing dateng. Sadare waktu ngelihat foto. Iya, aku lu nggak hafal siapa ae sing dateng. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa sifat pasangan kalian yang menarik? Sopo sih? Sifat kamu aja dulu. Yang menarik iku gondokan. Gondokan. Jadi karena dia gondok, terus aku iki nggak bisa didiemin. Jadi nek dicuekin ngono bingung. Lah istriku nek ngamuk, nek gondok iku diem. Akhirnya aku sing kebingungan. Iku menarik. Jadi sifat gondoke dia iku ngelatih kesabaranku. Jadi kesabaranku iku diasah. Itu. Kamu nih. Sifat pasangan kalian yang menarik itu suka ngomel, tapi menurutku itu jadi kayak kita diingat-ingatkan gitu loh. Kayak ini berarti seneng ya diomeli, tapi kadang-kadang greget. Soalnya kayak Romo jadinya. Ngomel dakwah. Lanjut. Apa rahasia pernikahan bahagia menurut kalian? Apa sih? Aku. Apa bahagia itu ya apa rahasia? Apa rahasia pernikahan bahagia menurut kalian? Kalau menurutku itu bahagia itu
rahasia pernikahan bahagia itu menurutku tuh kalau misalnya kita tuh selalu bersyukur. Jadi apa namanya, ada masalah itu bersyukur kayak gitu-gitu. Susah seneng bersyukur ya. Nek aku ya itu tadi, rahasia bahagia ya wis diterima, karena kita kalau di Katolik ya, itu salib kita ya, pasangan kita itu sama seperti Tuhan Yesus memikul salib untuk menebus dosa kita ya, sama salib kita, salib kehidupan kita itu banyak. Kalau ini kebetulan dalam rangka pernikahan ya, salib saya itu ya istri saya, apapun itu baik buruk ya itu yang kita terima. Kita mau, tapi pilihan kan di kita, mau dipikul apa dilepas, mau nerima kebusukan, kebaikan apa ndak, apa mau nerima baik itu busuknya dibuang, tidak mau memikul, nggak mau nerima, susah. Jadi kalau aku ya neriman, kita terima, kita pikul salib itu, istri kita itu, begitu. Ya ini tadi salah satu dakwahnya. Ya semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman dari jawaban saya begitu. Jadi kita terima saja pasangan kita, baik buruknya satu sama lain, saling menerima gitu. Terus yang keempat, apa perubahan atau pertumbuhan iman yang kalian dapat setelah pernikahan? Yang sebelum nikah kamu ke gereja gimana, doa gimana, terus setelah nikah kayak gitu. Oh, aku dulu itu pas waktu belum nikah itu biasanya kalau makan itu nggak pernah tanda salib atau berdoa, misalnya kayak langsung makan kayak gitu. Sekarang jadi kayak tanda salib dulu, terus misalnya minum obat. Minum obat aku dulu kan nggak pernah tanda salib kan, ya langsung tak minum ngono ae. Ini kamu kayak ayo tanda salib dulu. Iya. Terus apa namanya, jadi apa ya, kayak apa ya, kayak oh kalau kita misalnya jalan-jalan meskipun liburan ya tetap harus ke gereja. Oh iya, itu penting. Jadi ya jalan-jalan ya jangan lupa ke gereja. Malah enak loh, soalnya kan kita kalau misalnya ya, kita misalnya ke Jogja, ke Semarang, ngicip banyak gereja. Oh iya, jadi kayak kita nyobain gerejanya ini, gerejanya kota ini, oh kayak gini, gerejanya kota ini kayak gini. Jadi nggak kita lihat gerejanya kita tok, jadi gereja. Iya. Ganti suasana. Ke gereja mana? Yang deket Malang, ke gereja Malang. Gitu. Wes. Kalau aku perubahan atau pertumbuhan iman. Jadi sebelum nikah itu nggak ada, yang di Katolik itu kan ada rosario, doa rosario itu nggak pernah, baca kitab suci nggak pernah. Ya setelah menikah itu istri kebetulan rajin doa rosario, lah aku nih angin-anginan Mas Yan, terus tapi dia ngomel, ayo doa. Akhirnya ya itu kita mikir, ada pengalaman juga di waktu retret tempat kerja itu ada romo yang berpesan harus baca kitab suci, harus di dalam satu hari harus menyempatkan waktu untuk membaca kitab suci. Yaitu waktu itu kita dikasih tahu suruh baca Amsal, kitab Amsal. Jadi banyak pesan-pesan hidup di kitab Amsal itu. Ya jadi perubahannya, jadi setelah nikah jadi makin rajin ke gereja, berdoa, membaca kitab suci, itu aja. Jadi bersyukur setelah menikah sama Tuhan dikasih banyak pertumbuhan iman kita. Jadi lebih dekat sama Tuhan.
Jadi menghadapi hal-hal ombak sing gede nggak gampang oleng gitu. Selalu mengandalkan Tuhan. Terus kan juga kita kayak doa-doa bareng gitu loh, kayak nyempetin doa bareng Ya gitu harus loh. meluangkan waktu doa bersama, doa pagi, rosario bareng, terus doa malam gitu. Lanjut. Apa kencan paling unik yang pernah kalian alami? Kencan paling unik. Kencan paling unik apa ya? Aduh, Aku paling karena aku kan nggak pernah ya dari dulu sebelum nikah itu makan ke McD, KFC, makanan fast food gitu, bingung. Jadi istri yang tak andalkan, dia yang mesen-mesen bagian maju-maju dia lah. Itu waktu kita pernah makan di McD itu aku nggak bisa mesennya. Ya udah wis istri, daripada salah nanti malu gayane tok kepengin makan McD. Ya udah gitu. Menurutku ya itu kencan sing unik karena jarang ya nih, jarang keluar kemana, paling ya keluar ya bareng keluarga. Kalau berdua itu jarang. Sama ini kita pernah nonton bioskop tengah malam, jadi pulang gereja itu waktu Paskah, gereja pulang. Kok Paskah sih? Paskah ya, malam Enggak, Paskah itu. yang dari tempat nikahnya Mbak Erin itu loh. Enggak, kita pulang gereja juga pernah malam Paskah itu, yang kita ke gereja, jadi nonton. Habis dari Mbak Erin itu juga pernah nonton. Waktu gereja itu juga. Yang habis gereja itu pas Sutri Gaji itu. Itu nontonnya tengah malam pernah, yang sampai bioskopnya tutup. Gitu, itu pengalaman uniknya. Kamu nih? Kalau aku kencan itu yang itu naik ke gunung. Gunung apa? Gunung yang di Bali itu loh, Oh, yang acara iya. itu loh. Bangkiang Jaran. Iya, apa itu? Gunung apa? Gunung Puncak apa itu? Gunung Silang Jana nih gak salah. Ya, aku itu kan pertama kalinya ke sana itu kan naik apa ya namanya? Mendaki ya. Pendakian berdua bersama. Ya nggak pernah. Terus pakai baju adat. Pakai baju adat. Ya lucu ya, maksudnya kita kan nggak pernah toh naik gitu, yang mungkin yang landai-landai dulu tiba-tiba langsung naik ke atas tanpa latihan. Mana nggak pernah olahraga, terus habis naik ke atas terus gayane wes kayak pendaki. Sedangkan yang lainnya itu pakai baju-baju kayak adat-adat gitu mendakinya. Kita wes kayak orang pendakian. Kayak turis. Dia bilang turis. Wes. Ya, lanjut pertanyaan perjalanan darat. ke-6. Perjalanan darat apa yang mengesankan yang pernah kalian lalui bersama? Aku yaitu setelah nikah itu belum punya kendaraan, jadi pulang ke Bali, mudik bersama setelah nikah. Jadi pertama kali mudik ke Bali itu naik bis dari Surabaya ke Bali, naik bisnya dioper sampai di antara ke Denpasar dan ke Singaraja itu. Jadi kita di situ oper naik bemo ya nih, minibus ya, Bison elf itu loh. Naik elf itu nunggu. Itu masa elf sih? Iya elf ya. Nunggune lama. Tapi elf kayak elf jadul gitu. Wis jalannya pelan. Perjalanannya dari pelabuhan menuju Singaraja itu berapa jam 3 jam ya? 3 jam. Wes 3 jam, terus habis itu kendaraannya itu geter gitu. kayak geter gitu loh. Terus sama waktu itu
Ya masih di waktu yang bersamaan sampai situ terus kita naik motor karena nggak ada kendaraan, pinjem motor saudara. Kebetulan Astrea Prima itu, jadi yang naik besar-besar. Kita keliling, mau ngelilingi Bali itu. Aku dikejar anjing. Kita lewat Kintamani menuju Denpasar. Lah di Kintamani itu kita motornya nanjak, nggak kuat nanjak. Dikejar anjing Kintamani. Jadi antara motor sama anjing banter anjingnya. Kaki diangkat semua, kaki diangkat semua, saking takutnya tetap ngegas terus. Akhirnya selamat dari situ. Terus kita keliling keluar Denpasar. Sepanjang perjalanan ya gitu ribut. Sepanjang perjalanan ribut ya tukaran. Gara-gara nyasar tukaran, gak bisa baca map tukaran. Sudah sampai Denpasar, baliknya lewat Bedugul kita. Jadi nggak lewat Kintamani lagi, lewat Bedugul. Nanjak lagi, diketawain orang-orang. Motornya pelan, motor tua, yang naik gede-gede. Sampai di Bedugul, Danau Beratan, yaitu pengen jajan. Ternyata uangnya cuma 10.000. Akhirnya yang lainnya turis-turis itu kita sudah basah kuyup, kehujanan, nggak ada jas hujan, terus berhenti di Danau Beratan itu jajan, kepengen jajan, uang itu cuma tinggal 10.000. Itu aku juga nggak punya uang ya. Nggak bawa uang. Akhirnya jajan apa? Tadi Bedugul, kayaknya sebagai turis jajannya pentol sunduk. Pentol sebungkus dimakan berdua gak sih? Dimakan berdua. Ya itu perjalanan yang paling mengesankan. Kamu nih? Aku sama sih. Tapi aku tuh perjalanan darat yang mengesankan itu ya, aku kan nggak pernah ya, maksudnya pergi jauh-jauh itu kayak naik angkutan umum. Biasanya mbak papa mama itu naik mobil ya. Iya. Terus tiba-tiba kita kayak ayo wes Bali pulang kampung, masih belum punya mobil. Terus kita berapa kali ya naik kendaraan umum ya. Pertama kan naik travel. Ya travel, enggak pulangnya travelan kayaknya. Enggak, maksudnya pertama kali aku ikut kamu itu naik travel yang pertama, terus habis itu enggak naik bis itu ya. Yang pertama kali itu aku naik travel. Terus habis itu yang tahun kedua nih itu kan ayo kesana, tapi kita kan nggak tahu liburnya kan. Liburnya masih nggak jelas dari kantor itu. Terus akhirnya pas dapet, terus kita mutus noise ayo pulang ke sana. Akhirnya kita nggak beli tiket, nggak apa, pokoknya kan dadaan kan itu. Terus habis itu dari kantor langsung ke tempat bis, kita naik bis Bungurasi. Jadi kayak orang, kayak benar-benar kayak orang pulang kampung gitu. Terus pertanyaan ke-7, apa cara kecil untuk menunjukkan cinta kalian satu sama lain? Siapa sih? Cara kecil untuk menunjukkan. Yo sing sederhana. Sederhana apa? Ya aku kalau misalnya masak itu kan sebenarnya apa ya? Kok masak itu sebenarnya juga kewajiban ya. Tapi kan kalau maksudnya kayak benar-benar meluangkan kan berarti kan ya wujud cinta tuh kayak gitu sih. Terus kadang-kadang kita suka bertukar makanan. Kayak apa itu? Misalnya bertukar makanan itu, kamu nanti tak beli ini ya. Ternyata aku juga pulangnya itu juga beli. Jadi pas nyampe rumah itu sama-sama kayak orang tukar makanan, kayak tukar kado. Biasanya kan kita kayak gitu. Nek aku cara kecil menunjukkan cinta. Jadi nek di keluargaku, jadi nggak ada kita tradisi istri salim ke suami itu. Aku nggak menganut itu ya, paham itu. Jadi nek aku itu mau tak cium keninge, pokoknya tak cium pipine,
keninge, pokoknya mau berangkat cium keninge, mau datang itu wajib, kita wajib gantinya salim itu tadi, cium keninge, mau tidur, bangun tidur. Jadi kadang dituntut, kamu kok nggak nyium aku, bangun tidur, gantian, Mana peluknya? peluk juga, gantian juga, gratis kan, nggak bayar, nggak ngeluarkan uang, peluk sama cium. Mana? Hal simpel itu, jadi kayak kadang dituntut, aku nuntut, kamu datang kok nggak langsung malah Cium. jujuk ke dapur, wah harus kesini dulu, ya gitu. Cium, peluk. Oke, terus Apa hobi atau pertanyaan ke-8, apa hobi atau kesukaan pasangan kalian? kesukaan? Ya apa itu? Nek aku, hobi ini istriku nonton film-film gak jelas, yaitu drama Korea sama sekarang lagi apa? Drajin, drama Cina. Itu tok. Apa hobi atau kesukaan pasangan kalian? Oh, hobiku. Hobimu adalah suka mengumpulkan mainan-mainan nggak jelas. Oh, jelas iku. Mainan-mainan kecil. Apa? Naruto. Tamiya. Sukanya Pistol. Tembakan. Pancing. Drone. Selalu punya hobi yang tidak jelas. Hobinya selalu berpindah-pindah. Tidak menetap. Terus habis itu kamu sukanya ngutek-ngutek dan tidak bisa mengembalikan. Hobi bongkar Tidak bisa mengembalikan. Lanjut. Pertanyaan ke-9 ya. Kejadian atau hal apa yang menguatkan iman kalian satu sama lain? Apa ya contohnya? Aku ini waktu aku satgas kesehatan di Papua, istriku itu diteror orang gak jelas. Jadi dalemane itu, pakaian daleman, BH, sempak itu diambil di depan rumah. Padahal kita di dalam itu jemurnya, terus diambil sama dia, difoto, di WA, ini punyamu ya, terus ditaruh. Besok paginya ditaruh di pohon itu ya. Jadi yang apa sih? Di tanaman. Ditanam apa itu ya? Apa sih ini? Apa itu namanya? Kalau tangkainya gitu kayak digantolin di tangkainya gitu loh. Nah, itu terus aku posisi di Papua, istri nangis-nangis di Sidoarjo. Akhirnya apa ya? Itu kita jadi manusia walaupun punya uang banyak ya, misalnya aku di Papua posisi satgas ya nggak bisa pulang karena sedang menjalankan dinas, tapi apa, aku nangis di kapal, istri nangis di rumah. Jadi apa, akhirnya nggak ada yang bisa dilakuin kecuali berdoa itu tadi. Kita serahkan masalah apapun itu ke Tuhan, andalkan ke Tuhan, biarkan Tuhan yang ngurus. Kita nggak usah capek-capek ngurus si peneror itu, sing ngambil sempak BH, nggak usah diurus. Ya sudah, nyari cara. Akhirnya kepikiran setelah doa itu, saya doa, kepikiran, CCTV. Akhirnya sejak itu ya, sebelum COVID kayak 2019 itu masang CCTV, dan setelah itu ya terornya itu berkurang ya. Sampai sekarang stop kayaknya. Ya kita kan juga kayak responnya nggak yang respon kita kayak nggak marah, nggak iya. nyadarkan, malah tak suruh berdoa, berdoa, sadar kalau yang dilakukan itu salah. Jadi malah tak kasih wejangan ya. Bener kata istri, aku ya jadi romo, harus bisa jadi romo ngadepin musuh kita. Kalau kita ikut emosi ya hancur gitu. Kalau kamu nih? Kalau aku kejadian yang kayak misalkan orang kan harus kenal lama ya mbak kita, terus habis itu dia tahu loh kok masih belum punya
anak kayak gitu. Itu kan namanya kejadian juga ya. Iya, Ditanyain kok masih belum tanya punya anak. iku makjeleb ya. Ya awal-awal Awal-awal makjeleb. sih makjeleb ya, karena kan orang tuh nggak ngerti gitu loh apa kita itu kayak gimana kayak gitulah. Terus apa namanya? Terus kan jadinya kan kayak kamu sama aku tuh kayak kita sering ngobrol kayak gitu. Iya, karena banyak ngobrol itu ya. Ya itu kan proses apa? Tuhan menumbuhkan iman kita. Akhirnya kita ngadepi omongan misalnya loh, kok udah lama belum punya anak. Nah, itu kalau tanggapan orang yang masih belum atau masih setengah-setengah mengandalkan Tuhan yuk bisa stres kena. Jadi untuk yang sering-sering tanya gitu lebih baik nggak usah, ganti topik aja tanyanya gitu. Ya kalau yang ditanya kayak kita ya sekarang ya disenyumin aja, diguyu tok. Kalau yang kita yang ditanya, kalau yang lain gitu, apakah kalian mikirin perasaannya gitu ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, jadi sudah nggak usah repot-repot nanya, sudah nikah lama kok belum dikasih, udah cukup didoakan saja. Tugas kita manusia ya doa aja, dikasih nggak dikasih ya nggak apa-apa, nggak hanya di situ, banyak yang harus kita perhatikan. Banyak kok, Tuhan itu mau ngobrol sama kita banyak hal. Jangan terpaku di satu titik aja kayak belum punya anak. Jangan terpaku di situ. Banyak anak-anak kecil yang harus diperhatikan. Panti asuhan itu berapa puluh, berapa ribu, ratusan. Wah, banyak. Kan, jadi nggak usah fokus gitu. Kan kebahagiaan itu kan standarnya bukan karena anak aja. Iya, betul. Pokoknya kalau kita bersyukur gitu ya kan, itu kan nama tunjukkan kita bahagia toh. Betul. Jadi ya kalau misalkan kayak ada yang nanya-nanya kayak gitu ya, ini pesannya sih untuk terutama yang suka tanya-tanya sih. Jadi kayak tolonglah kayak apa namanya, nggak semua orang itu mentalnya itu sama kayak gitu loh. Iya. Belum tentu kan semua itu sama. Jadi apa namanya, mungkin ada yang sampai kebawa setiap hari malah bikin mereka stres, bukannya malah membantu, itu malah bikin mereka itu malah stres gitu loh. Jadi akhirnya mereka malah kepikiran, malah frustasi, terus malah mikirnya yang kemana-mana kayak gitu. Iya. Malah yang kayak gitu-gitu tuh kan harusnya banyak-banyak pikiran positif gitu loh. Jadi intinya pesennya buat teman-teman yang di luar yang suka bertanya kapan punya anak. Nah itu tunjukkan rasa perhatian kalian itu lewat doa tanpa bertanya gitu ya. Jadi biarkan itu jadi urusan Tuhan. Dan kita jadi manusianya ya wis, kita isok mau apa, berusaha berobat terus usaha apa atau mau bantu kayak apa, ini loh kesini dicoba atau ini anu nih minum ini nih banyak atau ini, bukannya malah kayak lah kok isok lu malah gini lah. Kita kan nggak tahu ya kan, kita kan nggak mengharapkan itu. Toh itu loh, kamu kalau misalkan kayak ngejudge, loh kok nggak hamil atau apalah kayak gini loh, itu lo kehendaki Tuhan. Nek kamu misalnya kayak gitu kan berarti kamu menyalahi apa yang dikehendakkan Tuhan tuh. Betul. Oke. Lanjut pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-10. Ke-10 iki. Impian apa yang ingin kalian wujudkan berdua? Apa sih? Aku mau jalan-jalan ke Yerusalem. Ke Yerusalem, tapi sudah mulai nabung. Sudah. Sudah, soalnya istriku ini biasanya ngomong tok atau isapan jempol. Kalau aku ya setuju pengen ke Yerusalem berdua. Syukur-syukur nek ada rezeki ya sekeluarga. Nek aku ini. Nah, ini ada celengan berdua. Kita kan setelah nikah itu belum pernah bener-bener bulan madu
berdua ya nih. Bulan madu setelah nikah lah ini kita punya impian. Walaupun kita keluarga dari Bali, tapi kita punya impian ini bisa punya celengan ini. Kelihatan dah. Nih. Mau liburan ke Bali, yo sudah ada isinya, bukan guyonan. Ini jadi kita setiap dapat rezeki kita masukkan. Nanti kalau sudah Banyak. cukup lah, cukup untuk foya-foya barulah. Cukup untuk dihambur-hamburkan baru Jadi ke Bali kan mahal. Gitu teman-teman. Oke. Cukup untuk dihambur-hamburkan. harus terwujud. Ya nih, celengan ke Ya. Bali nih. Ke Nusa Penida. Pengen kemana? Ke Nusa Penida. Nusa Ya? Penida aja lah. Iya. Sing lainnya wis pernah ya. Aku kalau ke Bali itu udah pernah. Ya memang ada beberapa yang baru-baru belum, tapi kan sama aja kayak yang dulu itu kan cuman kayak dikembang-kembangin gitu loh, kayak Iya. ditambah apa misalkan kayak apa Garuda Wisnu Kencana kayak gitu-gitu kan. Wis pernah ya nih. Udah pernah ke sana. Terus ya memang dulu nggak yang kayak sekarang gitu kan, tapi ya sama aja. Mau yang cari yang Berbeda. lain ya, yang kayak bener-bener Nusa Penida kan memang bener-bener kayak yang alam, terus pulau di pulau gitu loh. Enak ya. Nah, itu kan pulau di pulau kan. Iya, Be ya, aku gak pernah. Oh iya. Oke, wis, terima kasih. Ini Loh. pertanyaannya sudah selesai. Sekarang sesi berikutnya yaitu Tukar kan. tukar kado. Jadi kita sudah menyiapkan kado. Kado yang sangat lucu. Loh ini punya kamu. Lah ini kadoku untuk istriku di ulang tahun pernikahan kita yang ke-7, 9 Juli 2024. Ini Pink. Loh ya ampun, suka. dibuka ya. Siapa sih? Aku sih. Nah, boleh. Sih ada. Woi. Kamu kok ngerusak sih? Selalu saja. Wah. Timothy Diecast. Iki jelas udah kelihatan hadiahnya. Wih. Datsun. Nah, Ya ampun, ini koleksi muka aku Rek. Ini Jeep Cherokee. Wah, Jeep Cherokee. Loh. Jeep Cherokee. Wah. Berikutnya Jeep Gladiator. Aku sudah punya iki. Dikasih gini lagi. Dasar istri nggak perhatian. Nggak tahu koleksi suaminya. Nih. Oke, terima kasih. Tak cium sih. Sekarang buka nih hadiah ini. Kamu itu enak aja. Itu rek telutuk. Gak usah banyak-banyak. Hore. Jadi ceritanya adalah tas ini Tas apa nih? tas isapan jempol. Mencerminkan istriku. Mencerminkan aku yang hanya isapan jempol. Nih, ada monyet isapan jempol. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah lihat sekilas sharing ulang tahun pernikahan kita 9 Juli 2024, ulang tahun pernikahan yang ke-7 tahun. Mohon doanya semoga kita selalu langgeng sama-sama terus sampai tua. Amin. Sampai nanti pulang lagi ke rumah Tuhan, bisa kumpul lagi
sama-sama, selalu sama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.